Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi bab 2, yaitu tentang perencanaan dan manajemen hubungan masyarakat. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Puput Putri Mushan, dan teman-teman saya yaitu Yasmin Fatia Azahra dan Narendra Pakala Raffi. Materi pertama yaitu penganggaran. Di sini ada penetapan biaya dan pengendalian biaya. Penganggaran dapat kita artikan sebagai rancangan atau perencanaan biaya untuk suatu kegiatan. Namun penganggaran bukan hanya sarana untuk memperkirakan biaya dan selanjutnya mengendalikannya, tetapi juga mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan, memungkinkan jadwal dan analisis jalur kritis untuk disusun. Anggaran ini dapat kita ibaratkan seperti daftar belanja yang disiapkan oleh seseorang sebelum berbelanja. Menurut Smith, ada dua bentuk pendekatan untuk penetapan anggaran. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah harus memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, taktik dan tujuannya. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, periode pengembalian. Dan yang keempat, optimalisasi keuntungan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan heuristik. Dalam pendekatan heuristik ini harus memperhatikan 4 hal juga. Yang pertama yaitu persentase omset. Yang kedua yaitu paritas kompetitif. Lalu yang ketiga terjangkau. Dan yang keempat sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu ada penganggaran public relation atau PR. 3 biaya utama PR adalah waktu, bahan, dan pengeluaran. Yang pertama di sini ada waktu. Waktu ini memiliki jam orang yang terlibat dalam melaksanakan tujuan PR. Hal ini dapat dilihat dalam 2 cara. Yang pertama yaitu jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti mengedit jurnal internal, menangani rilis berita, atau mengorganisir sebuah acara. Yang kedua yaitu jumlah waktu yang diwakili oleh gaji PR officer atau staff lain atau biaya konsultan, di mana nilai waktu diterjemahkan ke dalam tarif per jam atau harian. Yang kedua yaitu ada bahan. Bahan ini terdiri dari semua barang yang harus dibeli atas nama klien atau perusahaan, seperti alat tulis, perangko, foto, disket, kaset video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengeluaran. Pengeluaran ini adalah biaya tarif, taksi, biaya hotel, dan keramah tamahan, serta biaya lain untuk acara pers. Selanjutnya di sini ada contoh anggaran PR. Jadi pada bagian ini ada 3 jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran konsultasi hubungan masyarakat. Pada jenis ini semua waktu harus dibayar termasuk berbicara dengan klien. Perhitungan harus ditafsirkan sebagai jumlah item dikalikan dengan jumlah jam dikalikan dengan tarif per jam. Contohnya seperti pada gambar. Yang kedua yaitu anggaran untuk resepsi pers. Ini adalah anggaran standar yang berguna karena resepsi pers adalah latihan umum hubungan masyarakat. Praktisi harus berhati-hati terhadap biaya yang akan dikeluarkan dengan cara mengontrol volume minuman atau makanan yang disediakan oleh para tamu, karena tagihan tinggi yang tak terduga bisa saja terjadi. Contohnya ada pada gambar. Yang ketiga yaitu ada anggaran untuk Departemen Hubungan Masyarakat. Departemen Hubungan Masyarakat internal akan bervariasi dalam ukuran dan tugas sesuai dengan jenis organisasinya. Contoh anggarannya ada pada gambar. Ini mencakup semua yang termasuk dalam anggaran konsultasi kecuali keuntungan. Implementasi di sini yang dimaksud adalah membuat satu menyelesaikan suatu masalah dengan strategi. Hal yang harus dipertimbangkan dalam mengimplementasikan rencana ini adalah dengan memperhatikan jumlah sumber daya. Nah, terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah waktu, bahan, dan ketiga biaya. Nah, walaupun rencana sudah terlihat baik, tapi terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat rencana tersebut. Bagaimana jika produk tersebut tertinggal dengan waktu peluncurannya? Yang kedua, bagaimana jika kantor pusat tinggal begitu saja? Atau bagaimana jika tamu penjara membatalkan? Hal-hal ini harus dipertimbangkan dan harus direncanakan ke depan. Yang selanjutnya adalah terdapat 3 cara untuk mengevaluasi dan program hubungan masyarakat tersebut. Nah, yang pertama adalah dengan cara konsultasi dan mencoba. Dengan cara ini, hubungan masyarakat dapat melihat apakah program ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, contohnya, hal yang perlu dipertimbangkan adalah pertama hubungan
Dan yang kedua, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari staf pekerjanya, maka pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah apakah kampanye yang dilakukan telah membuahkan hasil yang diinginkan. Metode selanjutnya adalah umpan balik dan penilaian. Nah, tugas humas sebagai pemberi umpan balik yaitu humas dapat menyediakan mata, telinga, dan suaranya untuk suatu organisasi dan menerima semua arus masuk informasi secara konstan. Informasi tersebut dapat berupa informasi internal atau eksternal dan dapat berupa keluhan, ide, saran, laporan, atau rekomendasi. Nah, selain umpan balik ada juga penilaian atau sering disebut dengan evaluasi. Nah, evaluasi di sini merupakan penilaian sistematis terhadap suatu reputasi, produk atau layanan perusahaan atau pesaingnya yang diukur dengan kehadiran di media. Nah, menurut Jeff Kim, terdapat 5 macam cara untuk mengevaluasi media tersebut. Yang pertama adalah monitoring. Hal yang perlu dipantau atau dimonitor dalam media liputan adalah koran, majalah, atau program yang meliputi sebuah cerita. Nah, aspek yang diperhatikan seperti seberapa bagus kualitasnya, seberapa pentingnya liputan tersebut, dan lain-lain. Yang kedua adalah potensi pembaca. Yang dimaksud di sini adalah potensi atau audiens tersebut dapat dievaluasi dengan melakukan survei untuk melihat seberapa banyak yang melihat tampilan majalah tersebut, atau seberapa populer ya penyiaran tersebut, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menilai pengguna gambar. Nah, pengguna gambar di sini berupa foto digital yang kemudian dipertimbangkan foto tersebut. Nah, gambar ini juga dapat dihitung dan merupakan indikasi baik untuk menentukan publikasi mana yang harus ditawarkan antara gambar yang baik atau gambar yang buruk. Yang keempat adalah berbagi suara. Nah, berbagi suara ini mengacu pada hal yang berkaitan dengan berita, seperti contohnya jumlah publikasi, media penyiaran, dan lain-lain. Ini sering digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan pesaing lainnya. Dan yang terakhir adalah berita pembaca. Nah, yang dimaksud di sini adalah menyarankan orang untuk menghubungi nomor telepon gratis atau melalui alamat email. Dalam hal ini, tingkat respon dapat menjadi ukuran keberhasilan. Seperti contohnya, yang melakukan cara ini adalah acara televisi seperti program makanan BBC yang dapat menghasilkan respon terukur yang sangat besar. Metode ketiga adalah dengan pencarian atau research. Nah, teknik research ini digunakan ketika tujuan program adalah untuk mempengaruhi perubahan atau peningkatan kesadaran, sikap, dan citra. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan research ini adalah menentukan persentase dasar kesadaran atau sikap. Sikap dasar ini kemudian dapat dibandingkan setelah program hubungan masyarakat untuk menentukan ada tidaknya perubahan sikap publik terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, seperti di gambar di bawah ini. Nah, hubungan masyarakat kemungkinan besar akan berhasil mengetahui seberapa besar keberhasilan programnya ketika manajemen memahami apa yang dilakukan oleh hubungan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah peran petugas pers. Nah, petugas pers di sini perlu bersikap proaktif dan reaktif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka ada di sana untuk bertindak positif atas nama organisasi. Nah, petugas pers di sini biasanya pernah menjadi seorang jurnalis, akan tetapi petugas pers belum tentu menguasai pengetahuan tentang mengenai cara menulis jurnalis, seperti dalam berita dan laporan. Nah, di sini terdapat dua tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas pers. Yang pertama adalah memulai liputan media, dan kedua untuk memberikan informasi sesuai permintaan media. Untuk melakukan kedua tugas ini, petugas pers harus menjalankan hubungan
agar disambut, diterima, dan dihormati oleh jurnalis lainnya. Serta, jika mereka bersikap baik, maka media akan datang kepada petugas pers dengan anggapan bantuan dari mereka secara simpatik dan efisien. Yang selanjutnya adalah informasi sesuai permintaan. Petugas pers harus mengetahui bahwa sumber dari informasi tentang organisasi atau produk dan layanan, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, mungkin awal mulanya ditunjuk oleh editor dan jurnalis yang sesuai. Kemudian, petugas pers harus memperingati apabila mereka bersedia sebagai sumber informasi dalam subjek tertentu. Yang kedua, terdapat 2 entry. Entry pertama dapat ditempatkan di Direktori Kontrak Berita di UK Press Gazette. Yang kedua bisa di Hollis Press and Public Relations Annual, yang juga akan memberikan akses database online langsung kepada editor. Dan yang terakhir, umum sekali bagi sebuah konsultan untuk mengoperasikan sebuah informasi bernama Bureau, misalkan The British Bacon Bureau untuk klien mereka. Nah, organisasi yang terus-menerus menjadi berita akan menerima banyak pertanyaan dari pers, biasanya melalui telepon, dan kemudian petugas pers harus memastikan bahwa ia memiliki perpustakaan informasi terkini dan fotografi digital yang baik, sehingga dapat diperoleh tanggapan yang akurat dan dapat diandalkan. Yang selanjutnya adalah kerugian dari petugas pers. Nah, terdapat beberapa kerugian, diantaranya adalah petugas pers mungkin menjadi korban tuntunan organisasi untuk menerbitkan sebuah berita yang kurang bernilai atau buruk dalam kualitas dan penyajiannya. Nah, di beberapa organisasi, sejumlah orang harus menyetujui sebuah cerita sebelum dirilis. Nah, akan tetapi, seringkali menghasilkan versi cerita yang tidak rilis dan juga telah melewati pengumpulan pada waktu yang ditentukannya. Nah, oleh karena itu, editor akan menyalahkan petugas pers karena cerita buruk tersebut menyandang namanya. Nah, kerugian kedua, petugas pers mungkin tidak memiliki status untuk menegaskan otoritas profesionalismenya. Yang ketiga, media mungkin tidak mempercayai petugas pers sebagai komunikator yang bias. Dan yang terakhir, petugas pers dapat menjadi penyangga antara media dan manajemen, terutama dalam situasi krisis. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari petugas pers. Nah, keuntungan di sini meliputi, pertama, petugas pers sering memiliki akses informasi yang menarik dan berharga bagi pembaca yang tidak diketahui oleh siapapun atau tidak dapat diperoleh oleh wartawan lainnya. Yang kedua, petugas pers punya waktu untuk memeriksa beberapa fakta sebelum memberikannya ke media. Nah, hasil dari fakta ini menyatakan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Hal ini penting sekali karena personal media bekerja dengan cepat dan memiliki sedikit waktu untuk memeriksa informasi tersebut, serta kesalahan yang sering muncul di kolom editorial sering terjadi. Yang ketiga, jika petugas pers adalah anggota IPR, maka ia memiliki tugas akurasi berdasarkan kode etik profesionalnya. Nah, hal ini mensyaratkan bahwa informasi palsu atau menyesatkan tidak disebarluaskan. Petugas pers sering berada dalam posisi membantu wartawan untuk mewawancarai orang-orang penting dalam suatu organisasi. Dan hal ini juga mungkin dapat mendorong atau menyarankan seorang pemimpin organisasi untuk misalnya memberikan wartawan ketika orang ini mungkin enggan untuk melakukannya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah menulis laporan dan proposal. Menurut Daniel, laporan adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam format yang terorganisir untuk audiens tertentu dan dengan tujuan tertentu. Aspek paling penting dari penulisan laporan adalah mengingat siapa yang akan membaca laporan dan kapan mereka akan membacanya. Ini akan memengaruhi konstruksi dan konten dari laporan tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, pembaca cenderung lebih sibuk dan harus membaca banyak dokumen. Oleh karena itu, laporan harus ringkas namun juga komprehensif dan mencakup ringkasan eksekutif. Yang kedua, harus disetujui pada rapat dewan atau komite di mana
tidak mungkin untuk mempelajarinya secara rinci sebelumnya. Maka pembaca harus dapat menemukan jawaban tentang laporan di tengah diskusi. Yang ketiga, laporan harus menjadi referensi dan pemahaman yang mudah oleh siapapun yang membacanya sekarang ataupun nanti. Yang keempat, mereka yang membacanya mungkin tidak memiliki pengetahuan rinci tentang subjek tersebut, maka laporan harus bersifat singkat dan juga jelas. Nah, di dalam dunia bisnis, penulisan laporan dan proposal ini sangat diperlukan. Laporan ditulis dalam bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen untuk menginformasikan kondisi perjalanan perusahaan secara jelas dan juga transparan, berdasarkan data analitis dan riset, sedangkan proposal biasanya digunakan sebagai usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah. Nah, laporan dan proposal ini yang bagus mendasarkan pada riset dan survei. Dalam penulisannya, berbagai laporan dan proposal memiliki 5 langkah dasar, yaitu pertama kita harus mendefinisikan dulu masalahnya, selanjutnya kita harus mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, lalu dilanjutkan dengan interpretasikan, lalu yang keempat, organisasikan informasi yang terkumpul, lalu terakhir tulis laporan dan proposal tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis laporan. Nah, formal report ini biasanya di dalamnya menggunakan elemen seperti judul halaman, tabel isi, laporan, pengiriman, dan lain-lain. Sedangkan untuk informal report biasanya banyak menggunakan surat biasa, memo, atau bahkan hasil print out komputer saja. Nah, disebut dengan laporan information reports, yaitu jika di dalamnya laporan menyertakan data untuk membaca. Contohnya seperti sales report, yaitu tingkat penjualan selama seminggu atau sebulan. Lalu juga ada quarterly reports, atau bentuknya menunjukkan tingkat produktivitas perusahaan dan keuntungan selama 3 bulan. Lalu yang kedua ada laporan yang biasa disebut analytical reports, atau itu jika di dalamnya laporan data-data sudah diinterpretasikan, tetapi tidak merekomendasikan tindakan selanjutnya. Contohnya seperti annual report, yaitu data keuangan dan juga prestasi organisasi atau perusahaan selama tahun lalu. Lalu ada audit report, yaitu interpretasi dari fakta selama proses pemeriksaan keuangan. Dan ada juga make goods or playback reports, yaitu kalkulasi umum yang menyangkutkan penanaman modal. Nah, selanjutnya ada laporan yang biasa disebut recommendation reports, atau jika di dalamnya laporan merekomendasikan tindakan lanjutannya atas kesimpulan dan solusi yang dibuat. Contohnya seperti feasibility report, lalu juga ada justification report, dan yang terakhir ada problem solving reports. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara menulis press release. Seringkali terjadi kesalahan dalam menulis press release, seperti terlalu banyak ikatan lokal atau regional, atau mungkin saja isinya terlalu banyak iklan, atau tulisannya terlalu panjang, tidak praktis, terlalu mengikat banyak kasus, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penelitian oleh Ticker, menunjukkan alasan mengapa press release sering ditolak. Di antaranya, yang pertama, ketidakrelevanan, yang kedua, tidak layak diberitakan, ketiga, lebih bermerek, keempat, ditulis dengan buruk, membosankan, dan salah ditangani. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara menulis press release yang baik. Nah, untuk menulis press release dengan baik, terdapat beberapa cara, yaitu dapat dilakukan dengan mengambil gaya penulisan dari koran atau majalah. Nah, untuk menulis press release dengan baik menurut Hahn and Klunig sebagai berikut. Yang pertama, tulisan yang jelas menyajikan ide-ide secara logis dan menjelaskan istilah-istilah yang mungkin asing. Kedua, penulisan singkat mengambil jalan terpendek menuju pemahaman. Ketiga, penulis yang benar mengikuti kaidah ejaan, tata bahasa, sintaksi, serta akurat. Dan yang terakhir adalah penulisan lengkap sedemikian rupa sehingga tidak membuat pembaca merasa tidak puas dan tidak yakin tentang isi materi. Yang selanjutnya adalah menulis berita. Menurut William Randolph Hearst, mendefinisikan berita sebagai apa yang seorang di suatu tempat tidak ingin cetak atau selebihnya diiklankan. Nah, berita tidak selalu harus bersifat baru jika belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, salah satu definisi berita adalah bahwa itu adalah sebuah informasi yang belum pernah dibaca oleh pembaca sebelumnya. Nah, hal yang harus diperhatikan
perlu diambil dengan penggunaan kata yang baru dan tidak ketinggalan zaman. Nah, sebuah majalah bulanan mungkin mencetak cerita tentang suatu peristiwa yang telah terjadi terbitan sebelumnya, tetapi sebuah majalah harian tidak akan menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi sehari sebelum kemarin. Nah, terdapat juga hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah berita, yaitu bahasa dan kosakatanya. Nah, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih bahasa dan kosakata. Yang pertama adalah jika terdapat kata-kata panjang, maka harus dijelaskan dengan sederhana mungkin dan sejelas mungkin. Kata pendek artinya berarti lebih banyak yang bisa dikatakan dalam satu waktu. Yang ketiga, kata-kata pendek tidak akan dipecah dalam kolom yang sempit. Yang keempat, boleh menggunakan kalimat pendek asalkan tidak terlalu mendadak. Dan yang terakhir, memberi efek urgensi dan paragraf pendek dengan lekukan yang dapat membantu mempercepat alur bacaan dan kemudahan pemahaman. Yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis sebuah berita. Nah, wartawan cenderung mengikuti sebuah aturan saat menulis berita. Nah, aturan ini cenderung menggunakan pertanyaan 5W, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, cerita tentang apa itu, tentang siapa, atau kedua, siapa yang terlibat, ketiga, apa yang telah terjadi, keempat, apakah konsekuensinya, kelima, kapan itu terjadi, keenam, di mana itu terjadi, dan terakhir, kenapa itu terjadi. Yang selanjutnya adalah gaya penulisan. Nah, secara umum, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pers. Di antaranya adalah sederhanaan, berarti kalimat dan paragraf yang lebih pendek. Kedua, kapitalisasi yang harus dihindari, serta kata atau frase yang cukup rumit. Dan yang terakhir, ketahuilah audiens yang dituju dengan menulis dengan gaya publikasi target yang sesuai. Yang selanjutnya adalah macam-macam rilis. Terdapat beberapa macam rilis, yaitu pertama, latar belakang cerita. Merupakan cerita yang tidak dimasukkan untuk publikasi secara segera, tetapi diterbitkan sebagai informasi latar belakang, sehingga jurnalis tetap mendapatkan informasi yang baik dan memiliki fakta-fakta yang tercatat saat mereka menulis tentang subjek tersebut. Yang kedua adalah kisah teknis dengan ringkasan. Nah, idealnya rilis harus dibatasi pada suatu lembar kertas, tetapi beberapa topik memerlukan penulisan yang lebih lama dan sangat teknisi. Dalam kasus seperti ini, akan sangat membantu bagi editor jika cerita utama didahului dengan ringkasan yang singkat. Yang ketiga, ringkasan laporan pidato atau dokumen. Tujuan di sini adalah untuk memunculkan fitur-fitur penting atau baru dari sesuatu yang panjang yang sedang dikirim ke media. Nah, wartawan mungkin tidak punya waktu untuk membaca seluruh pidato, dokumen, ataupun volume. Dan bahkan, jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana membuat perbandingan atau mengevaluasinya. Yang keempat adalah keterangan gambar diperpanjang. Jika gambar adalah berita asli, penjelasan yang lebih panjang dari keterangan berita biasanya dapat menggantikan rilis berita. Pepatah lama bahwa sebuah gambar bernilai 1000 kata dan dapat diuji dengan fotografi yang menarik. Yang terakhir adalah pengumuman singkat. Berjam-jam penelitian dan wawancara dapat dihabiskan untuk menghasilkan biografi yang disetujui. Dan untuk uang dapat dihabiskan untuk fotografi khusus sebenarnya tidak lebih dari satu kalimat atau paragraf. Dan mungkin tidak ada gambar satupun. Yang diperlukan selain itu adalah harapan orang yang terlibat dapat dibangun dari semua proporsi, cakupan yang benar-benar dapat dicapai sejak awal. Hanya surat kabar lokal yang mungkin akan mencetak pendek biografi tersebut. Jika orang tersebut cukup penting atau menarik, namun hari demi hari editor surat kabar yang tak terhitung jumlahnya menerima 3 halaman kisah, lengkap dengan potret tentang ratusan orang telah diangkat atau dipromosikan. Materi selanjutnya yaitu menulis artikel fitur.
Sebuah artikel bukanlah rilis berita yang panjang, tetapi bentuk sastra yang sama sekali berbeda dengan karakteristik, kegunaan, dan nilainya sendiri. Artikel yang ditulis secara eksklusif untuk satu publikasi tidak dapat direproduksi di tempat lain tanpa izin. Artikel juga dapat dimulai dengan menawarkannya kepada para editor atau dengan menyarankannya di resepsi pers atau dengan cara lainnya. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemasaran. Ketika sebuah artikel pertama kali disarankan, ada sejumlah pertimbangan yang harus diputuskan oleh editor. Yang pertama yaitu harus ada ide, tema, atau subjek, bukan hanya deskripsi telanjang. Misalnya bagaimana seseorang menggunakan pinjaman bank untuk menghasilkan uang, atau bagaimana penemuan baru mengatasi masalah, dan lain sebagainya. Ide inilah yang akan meyakinkan editor bahwa artikel harus ditulis dan diterbitkan. Yang kedua yaitu harus memungkinkan untuk memiliki akses ke informasi yang biasanya berarti mendapat izin dari pemilik, kontraktor, pelanggan, atau siapapun yang mungkin terlibat. Beberapa organisasi dan individu juga mungkin harus didekati. Selanjutnya yaitu negosiasi dengan editor. Setelah ide dan izin diselesaikan, langkah selanjutnya adalah bernegosiasi dengan editor publikasi yang dipilih. Artikel ini harus ditulis seperti yang diinstruksikan oleh editor. Artikel hubungan masyarakat dapat ditulis oleh banyak orang yang berbeda, antara lain yang pertama yaitu editor atau staf penulis. Publikasi dengan sirkulasi besar tidak boleh menerima artikel dari pihak luar, dan akan lebih suka diberikan ide dan fasilitas untuk kunjungan wawancara, jadi mereka memiliki staf penulis sendiri. Yang kedua yaitu seorang kontributor. Artikel dapat ditulis oleh seorang kontributor, seperti ketika seorang penulis profesional menyediakan fitur reguler untuk sebuah jurnal. Banyak penulis majalah bisnis melakukan ini. Yang ketiga yaitu Public Relation Officer. Dalam hal ini, artikel dapat ditulis oleh PR Officer internal atau oleh konsultan. Yang keempat yaitu seorang penulis hantu. Kemungkinan keempat juga adalah Public Relation Officer, konsultan, atau penulis lepas bisa menulis hantu artikel untuk VIP seperti direktur pelaksana. Selanjutnya yaitu ada mengajukan artikel. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengajukan artikel antara lain yang pertama yaitu jumlah kata yang diperlukan. Yang kedua, setiap perlakuan khusus yang diperlukan seperti kepentingan manusia, teknis atau non-teknis. Yang ketiga yaitu jika diperlukan ilustrasi, jenis apa dan nomor berapa, dan apakah hitam putih atau berwarna. Yang keempat yaitu tanggal terbitan artikel akan muncul, dan yang terakhir yaitu tanggal salinan atau tenggat waktu pengiriman artikel. Selanjutnya yaitu cara menulis artikel fitur. Artikel yang diteliti dengan baik dan dapat dibaca dihasilkan dari keharusan memilih banyak informasi. Daftar periksa berikut yang dikembangkan oleh Jeffkins pada tahun 1994 berguna untuk mengembangkan artikel fitur. Yang pertama di sini ada paragraf pembuka, lalu ada masalah atau situasi sebelumnya, selanjutnya ada pencarian solusi atau perbaikan, lalu ada solusi atau perbaikan, yang kelima ada hasil yang dicapai, selanjutnya ada paragraf penutup, dan yang terakhir yaitu periksa draft dengan sumber informasi. Materi selanjutnya yaitu manajemen acara. Departemen Humas biasanya bertanggung jawab atas semua acara perusahaan, terutama yang mencakup beberapa bentuk ramah tamahan. 6 jenis fungsi dan acara pers Humas antara lain yang pertama yaitu konferensi pers. Konferensi pers ini acara biasa atau yang disebut dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada media dan untuk menerima dan menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu resepsi pers. Acara ini lebih terencana dan ramah daripada konferensi pers. Yang ketiga yaitu kunjungan ke fasilitas. Ini dapat berupa perjalanan pers ke suatu lokasi, pabrik, atau tempat baru. Selanjutnya yaitu open day. Ini merupakan kesempatan bagi pers untuk berkunjung dan melihat apa yang terjadi dalam suatu organisasi, meskipun mungkin tidak ada yang baru untuk dilihat. Kunjungan semacam itu bisa ke pabrik, perguruan tinggi, rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu makan siang pers. Ini adalah variasi dari resepsi pers di mana jurnalis individu atau kelompok jurnalis dapat diberikan makan siang, sarapan, atau makan malam tergantung pada waktu acara. Dan yang terakhir ada kunjungan pers pameran. Ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti undangan terbuka kepada wartawan untuk mengunjungi stand untuk demonstrasi atau resepsi pers di stand itu sendiri atau di tempat lain di fasilitas pameran. Materi selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah menyiarkan humas dan juga program TV yang didanai.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai bunyi atau suara melalui kabel atau melalui angkasa menggunakan alat pengubahnya menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dengan bunyi yang dapat didengar. Jenis-jenis dari televisi ini terbagi ke dalam beberapa jenis menurut kamus istilah televisi dan film yang dikutip oleh Ilham 2010, yaitu ada televisi digital, televisi analog, televisi berlangganan, televisi komunitas, dan juga televisi lokal. Selanjutnya kita akan membahas berita atau selebaran. Selebaran dalam bahasa asing disebut news bulletin. Berita buletin adalah berita yang disiarkan secara cepat atau kilat. Biasanya berita yang bersifat hangat dan juga singkat. Penyajiannya ini sangat terkait dengan waktu. Berita itu makin cepat disiarkan akan menjadi lebih baik. Adapun kategori dalam news bulletin antara lain yang pertama yaitu ada berita keras, yang mana berita keras itu merupakan berita yang biasanya tidak menyenangkan, contohnya tentang kekerasan atau kesengsaraan. Yang kedua ada berita lunak, yaitu berita yang menyenangkan, contohnya pemberian gelar, keberhasilan seseorang, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga ada berita singkat, yaitu berita yang memiliki nilai tinggi karena itu penyajiannya secara langsung hanya pada inti beritanya saja. Yang keempat ada berita pendek, yang mana berita pendek ini merupakan berita yang amat penting dan menarik untuk diberitakan justru pada saat berita itu masih diperbincangkan di masyarakat luas. Dan yang terakhir, yang kelima, ada berita sisipan, yaitu merupakan berita yang memiliki nilai tinggi dan dinantikan oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada berita majalah, yaitu berita majalah adalah jenis berita yang penerbitannya secara berkala dan juga teratur. Contohnya ada majalah mingguan, 2 mingguan, dan 1 bulanan. Di dalam majalah ada beberapa, yaitu yang pertama ada feature, yaitu merupakan uraian berita dalam ruang lingkup satu pokok yang merupakan pendalaman tema tersebut, yang dilihat dari berbagai segi latar belakang pengembangan berita tersebut. Yang kedua ada human interest, yaitu merupakan uraian berita mengenai suatu yang bisa menyentuh rasa kemanusiaan. Yang ketiga ada berita ringan, itu sama dengan human interest. Yang keempat ada berita nyata, yang merupakan uraian berita secara sistematis, mempunyai kepekatan dalam ruang lingkup yang sejenis dan tidak perlu terikat pada keadaan baru dan lamanya berita. Dan yang terakhir ada analisis berita, yang merupakan berita yang disusun atas dasar data dan fakta serta keseimbangan analisis tanpa ditambahi pendapat pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, setelah tadi membahas majalah, kita akan membahas jurnalistik dan foto. Dalam dunia jurnalistik dan foto, efek yang ingin ditimbulkan oleh seorang pembuat foto adalah efek sosial dari sebuah efek visual yang dibuatnya. Dan dari dalam sebuah foto jurnalistik, tersimpan sebuah cerita perubahan zaman dari masa depan yang akan menjadi sebuah sejarah. Jurnalistik atau jurnalisme adalah kegiatan atau pekerjaan mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan berita atau informasi melalui media massa. Foto adalah potret atau gambar yang dibuat dan dihasilkan dengan sebuah alat bernama kamera dengan tujuan untuk menjadi sebuah alat penyimpanan informasi atau dokumentasi. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang teks foto dan caption foto di dalam fotografi tersebut. Teks foto adalah kata-kata yang menjelaskan foto. Teks foto diperlukan untuk melengkapi suatu foto, karena tanpa teks foto, maka sebuah foto hanyalah gambar yang bisa dilihat tanpa bisa diketahui apa informasi di baliknya. Bila foto tersebut berasal dari luar, harus ditulis nama fotografernya atau asal sumber foto, dengan memberi keterangan seperti dokumen pribadi atau nama instansi. Tanggal pemotretan, contohnya 2014-7-22. Penanggalan ini untuk mempermudah pengelolaan database foto Anda. Ini wajib diisi oleh setiap fotografer untuk keperluan dokumentasi, karena dengan keterangan yang lengkap, pengelolaan database foto akan lebih tertata. Selain itu, akan memudahkan fotografer dalam mencari foto-foto yang pernah dibuat. Nah, syarat-syarat teks foto, diantaranya yang pertama, teks foto harus dibuat minimal 2 kalimat. Yang kedua, kalimat pertama menjelaskan gambar, kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan tentang data yang dimiliki. Dan yang ketiga, teks foto harus mengandung minimal unsur 5W dan 1H, yaitu who, what, where, when, why, and how. Teks foto juga dibuat dengan kalimat aktif sederhana atau simple tense. Dan yang terakhir, teks
Teks foto diawali dengan keterangan tempat foto disiarkan, lalu tanggal penyiaran dan judul, serta diakhiri dengan tahun foto disiarkan serta nama pembuat dan editor foto tersebut. Selanjutnya, di sini ada studi kasus. Pada tahun 2019, PT Sri Kandi Imaji Lintas Kreasi atau Kandi Imaji dipercayai oleh PT Vivo Mobile Indonesia dalam menjalani serangkaian kegiatan public relation untuk produk smartphone-nya. Salah satu produk smartphone Vivo yang baru launching pada Juli 2019 yaitu Vivo S1. Di Indonesia ini persaingan merek smartphone semakin ketat. Oleh karena itu, Kandi Imaji sebagai konsultan PR yang berfokus pada media akan menangani permasalahan perusahaan dengan memberikan strategi media relation sebagai salah satu cara untuk menanamkan persepsi publik dan pencapaian publisitas bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kaitan pokok, bahasan khusus, dan kasus yang diangkat. Nah, di sini kami membahas tentang Kandi Imaji dan pelaksanaan launching produk Vivo S1 periode Juli 2019 yang menerapkan 5 strategi, yaitu pertama adalah by serving the media, yaitu dengan memberikan layanan terbaik bagi jurnalis atau wartawan. Kandi Imaji menyatakan bahwa seorang praktisi PR dalam mengelola hubungan baik dengan media dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan berupa keterbukaan informasi, siap melayani 24 jam, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi jurnalis. Selain itu, dalam launching Vivo S1 ini, Media Relation Kandi Imaji memberikan layanan yaitu press briefing atau post-launching. Kegiatan ini dilakukan untuk mendengar feedback dari jurnalis mengenai produk dan event yang diselenggarakan. Strategi kedua adalah by cooperation in providing material atau bekerja sama dalam hal penyedia materi. Nah, strategi kedua ini diterapkan Kandi Imaji melalui kegiatan produk review. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kandi Imaji untuk menampilkan produk beserta informasi detailnya. Di dalam strategi ini, seorang praktisi PR tidak hanya memberikan materi dalam bentuk tulisan, seperti press release dan fact sheet, namun Kandi Imaji juga memberikan akses peminjaman Vivo S1 sehingga jurnalis dapat merasakan langsung fitur yang ada di dalam Vivo S1 dan juga dapat mengimplementasikannya di Museum Moto-Moto DSD. Yang ketiga adalah by providing verification facilities. Strategi ini dilakukan Kandi Imaji yaitu dalam hal menyediakan fasilitas yang memadai bagi jurnalis. Nah, strategi ini diterapkan Kandi Imaji saat melakukan press call dan media handling di produk launching. Press call dilakukan media relation Kandi Imaji saat mendistribusikan surat undangan untuk mengikuti event dan mengkonfirmasinya kembali kedatangan atau tidaknya jurnalis. Yang keempat adalah by supplying good copy. Kandi Imaji juga menerapkan strategi ini dalam memberikan salinan yang baik kepada tim media. Salinan tersebut dapat berupa press release maupun fact sheets. Dan yang terakhir adalah by building personal relationship with the media. Nah, strategi terakhir ini dilakukan oleh Kandi Imaji, yaitu dengan menjaga sirat hubungan baik dengan konsultan PR, dengan media melalui regular networking. Kemudian regular networking ini atau istilahnya yaitu berbincang dan mengobrol bersama para rekan media. Dengan membangun hubungan secara personal bersama media tersebut, maka dapat memberikan keuntungan bagi media relation. Pertama, dapat mempermudah media relation dalam mempublikasi pemberian sehingga dapat meningkatkan publisitas yang diinginkan perusahaan dan dapat memberikan informasi tambahan tentang dunia teknologi yang tidak diketahui oleh media relation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.